Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Peran dan Fungsi serta Penetapan Kebijakan Bank Indonesia atas Perbankan dan Peraturan yang Mendasarinya. Kelompok 3 terdiri dari Andin Ayu Safitri, Freti Fresdiani, dan Nyimas. Perbankan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem keuangan suatu negara. Sebagai lembaga yang berfungsi sebagai perantara keuangan, bank memiliki peran penting dalam memobilisasi dana masyarakat dan menyalurkannya untuk mendukung kegiatan ekonomi. Stabilitas dan kesehatan sektor perbankan sangat krusial bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan termasuk sektor perbankan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bank Indonesia memiliki peran dan fungsi yang luas, mulai dari menetapkan kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi bank, hingga menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bank sentral adalah suatu institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut, yang dalam hal ini dikenal dengan istilah inflasi atau naiknya harga-harga, yang dalam arti lain turunnya suatu nilai uang. Bank sentral menjaga agar tingkat inflasi terkendali dan selalu berada pada nilai yang serendah mungkin atau pada posisi yang optimal bagi perekonomian, low or zero inflation, dengan mengontrol keseimbangan jumlah uang dan barang. Independensi bank sentral berarti bahwa bank sentral memiliki otonomi dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai tujuan-tujuan ekonominya, terutama stabilitas harga atau inflasi. Di Indonesia, Bank Indonesia memiliki independensi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dan diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa Bank Indonesia bebas dari campur tangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Kesimpulannya, independensi bank sentral sangat penting untuk memastikan kebijakan moneter yang efektif dan stabilitas sistem keuangan jangka panjang tanpa dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Sistem bank tunggal adalah penyederhanaan struktur organisasi dengan cara penggabungan beberapa bank pemerintah termasuk Bank Indonesia ke dalam Bank Negara Indonesia. Tujuan tersebut bermaksud agar kebijakan pemerintah di bidang moneter dan perbankan dapat dijalankan secara efektif, efisien, dan terpimpin. Struktur Bank Negara Indonesia dalam sistem tunggal. Yang pertama, BNI Unit 1 mencakup Bank Indonesia. Yang kedua, BNI Unit 2 mencakup Bank Koperasi, Tani, dan Nelayan. Yang ketiga, BNI Unit 3, Bank Negara Indonesia 1946. Keempat, BNI Unit 4 mencakup Bank Umum Negara. Kelima, BNI Unit 5 mencakup Bank Tabungan Negara. Ada pengecualian seperti Bank Dagang Negara dan Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo memilih untuk tetap beroperasi di luar sistem bank tunggal dengan persetujuan Presiden. Restrukturisasi sistem perbankan di Indonesia dilakukan untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, meningkatkan pengawasan perbankan, dan mengamankan keuangan negara. Beberapa undang-undang baru 1968 yang diterbitkan untuk memperjelas struktur perbankan. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Indonesia kembali menjadi bank sentral. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Nomor 27 Tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946 yang berdiri kembali. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1968 tentang Bank Dagang Negara yang resmi beroperasi. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1968 tentang Bank Bumi Daya menggantikan BNI Unit 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara menggantikan BNI Unit 5. Undang-Undang Nomor 21
tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia yang menampung BNI Unit 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1968 tentang Bank Ekspor Impor Indonesia yang menggantikan BNI Unit 2 atau Eksim. Dengan dikeluarkannya undang-undang pendirian masing-masing bank tersebut, maka semua bank pemerintah yang sebelumnya merupakan unit-unit yang dilebur ke dalam bank tunggal secara otomatis berdasarkan undang-undang menjadi bank yang masing-masing memiliki badan hukum tersendiri. Fungsi Bank Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 antara lain adalah A. Mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah. B. Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja. Dalam kurung, fungsi BI adalah sebagai agent of development. Yang C. Bankers Bank and leader of the last resort, membina dan mengawasi bank dan urusan kredit. Bank Indonesia sebagai badan hukum. Dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 disebutkan bahwa Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang-undang ini. Pengertian badan hukum di sini meliputi badan hukum publik dan hukum perdata. Bank Indonesia sebagai bank sentral. Pada awal tahun 1990-an, pemerintah menggulirkan program reformasi ekonomi, khususnya di sektor keuangan dan perbankan. Dalam mendukung keberhasilan reformasi ini, tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagai bank sentral menjadi sangat krusial. Restrukturisasi sistem perbankan Indonesia. Tujuan reformasi BI. Yang pertama, menciptakan sistem moneter dan perbankan yang sehat. Yang kedua, menjamin kemandirian Bank Indonesia dalam menjalin tugasnya. Yang ketiga, mengakomodasi berbagai pemikiran dan gagasan yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Visi dan misi Bank Indonesia. Visi Bank Indonesia menjadi lembaga bank sentral yang dipercayai secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil. Misi Bank Indonesia mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan. Nilai-nilai dan sasaran strategis Bank Indonesia. Nilai-nilai strategis adalah nilai-nilai yang menjadi dasar Bank Indonesia, manajemen, dan pegawai untuk bertindak dan atau berperilaku yang terdiri atas kompetensi, integritas, transparansi, akuntabilitas, dan kebersamaan. Bank Indonesia menetapkan sasaran strategis jangka menengah panjang yaitu A. Mencapai kestabilan moneter. B. Mencapai dan memelihara kesinambungan keuangan Bank Indonesia. C. Meningkatkan efektivitas manajemen moneter. D. Menciptakan sistem perbankan yang sehat dan efektif serta stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung upaya pemulihan ekonomi. E. Memelihara keamanan dan efisiensi sistem pembayaran. F. Menerapkan prinsip-prinsip good governance. G. Memperkuat organisasi dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkompetensi tinggi dengan dukungan budaya kerja yang berbasis pengetahuan. H. Mencapai keberhasilan transformasi Bank Indonesia. Selanjutnya, tujuan dan tugas Bank Indonesia. Tujuan tunggal Bank Indonesia adalah menstabilkan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah dapat dilihat dari dua aspek. Aspek pertama, kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi.
Aspek kedua, kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang negara lain yang diukur atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan bidang tugas Bank Indonesia, yaitu A. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, B. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, C. Mengatur dan mengawasi bank. Pengawasan perbankan. Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini Bank Indonesia melaksanakan sistem pengawasannya dengan menggunakan 2 pendekatan, yakni pengawasan berdasarkan kepatuhan dan pengawasan berdasarkan resiko. Pengawasan berdasarkan kepatuhan atau yang disebut complaint-based supervision adalah pendekatan pengawasan berdasarkan kepatuhan pada dasarnya menekankan pemantauan kepatuhan bank untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank. Yang kedua, pengawasan berdasarkan resiko atau yang disebut dengan risk-based supervision adalah pendekatan pengawasan berdasarkan resiko merupakan pendekatan pengawasan yang berorientasi ke depan atau forward-looking. Selanjutnya ada struktur organisasi Bank Indonesia. Yang pertama, ada gubernur yang tugasnya adalah merumuskan kebijakan strategis dan berkomunikasi dengan pemerintah serta publik. Yang kedua, ada deputi gubernur senior. Tugasnya adalah mendukung tugas gubernur, memimpin operasional ekonomi, dan menyusun kebijakan. Yang ketiga, ada deputi gubernur. Tugasnya adalah mengelola bidang spesifik seperti kebijakan moneter, pengawasan, dan sistem pembayaran. Yang keempat, ada direktur eksekutif. Tugasnya adalah bertanggung jawab atas fungsi operasional di bidang tertentu dan melapor kepada deputi gubernur. Yang kelima, juga ada kepala departemen. Tugasnya memimpin divisi atau unit tertentu dan memastikan kebijakan diterapkan dengan baik. Yang keenam, manajer divisi. Tugasnya adalah mengawasi unit kerja yang lebih kecil dan memastikan operasional berjalan lancar. Yang ketujuh atau yang terakhir ada staf Bank Indonesia. Tugasnya adalah melaksanakan tugas harian di berbagai divisi untuk mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia. Selanjutnya, hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah. Hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah, di sini ada 3, yaitu Bank Indonesia membantu pemerintah dalam menjalankan kebijakan moneter yang telah ditetapkan, dan yang kedua, Presiden berwenang mengusulkan dan mengangkat gubernur dan deputi senior Bank Indonesia. Yang ketiga, Bank Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau yang disebut dengan KSSK. Hubungan internasional Bank Indonesia. Bank Indonesia menjalin kerjasama internasional dengan berbagai lembaga dan negara untuk mendukung kebijakan ekonomi nasional. Salah satunya adalah bekerja sama dengan lembaga internasional yang dapat berpartisipasi aktif dalam forum internasional seperti FSB dan Basel Community on Banking Supervision atau yang disebut dengan BCBS. Yang kedua, dapat menjalin kerjasama local currency bilateral swap agreement. Yang ketiga, dapat memperkuat kerjasama local currency statement berbasis appointed cross currency dealer. Yang keempat, mendatangani nota kesepahaman atau NK dengan Reserve Bank of India untuk mendorong penggunaan mata uang lokal masing-masing negara. Akuntabilitas dan anggaran Bank Indonesia. Akuntabilitas Bank Indonesia mencangkup tanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil dalam pelaksanaan kebijakan moneter dan pengawasan sistem keuangan. Hal ini dilakukan melalui penyampaian laporan tahunan dan triwulan kepada DPR dan pemerintah yang berfungsi untuk mempertanggungjawabkan kinerja Bank Indonesia. Laporan Keuangan Bank Indonesia. Tujuan tunggal Bank Indonesia adalah menstabilkan nilai rupiah.
kestabilan nilai rupiah dapat dilihat dari dua aspek. Aspek pertama, kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi. Aspek kedua, kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap mata